Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ita Rosida. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya, kemudian aktifkan loncengnya agar saya semakin semangat lagi ngasih informasi TKI dan juga informasi lain ke teman-teman semuanya. Jadi teman-teman, karena kan udah mau sekitar 2 minggu kali ya saya nggak upload, jadi ini banyak banget job pabrik yang masuk ya teman-teman di minggu ini. Jadi buat teman-teman yang mau daftar, boleh banget langsung aja ya. Jadi WA admin hanya satu, ada di 0813 7091 4511. Langsung aja, jobnya apa aja. Jadi yang pertama ini ada job pabrik scrub ya, scrub yang ada di daerah Tainan. Ini hanya butuh 1 tenaga kerja laki-laki dengan kriteria usianya dari 23 sampai dengan 28 tahun, tinggi badannya minimal 160 cm, berat badan minimal 55 kg. Jadi di pabrik ini nggak mau, jadi dia tidak bertato, tidak mata minus, tidak kidal. Kidal itu beraktivitas menggunakan tangan kiri gitu ya, itu namanya kidal. Ini nggak mau seperti itu, maunya yang normal dengan tangan kanan gitu ya teman-teman. Bisa baca tulisan bahasa Inggris, bisa berhitung matematika dasar plus minus atau kali gitu ya. Bersedia dilatih les di kantor pusat, kemudian ada pengalaman di pabrik. Jadi pernah punya pengalaman di pabrik begitu ya. Jadi pekerjaan di pabrik ini apa aja? Yaitu las listrik, kemudian las CO2, gerinda, las argon, pengecatan, sama pemindahan barang. Untuk jam kerjanya teman-teman dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Dapat makan siang 5 hari kerja. Jadi Sabtu lembur, kadang membersihkan lingkungan kerja. Kalau misalkan Sabtunya lembur itu lemburnya membersihkan tempat kerja gitu ya. Jadi di sini ada lembur 30 jam per bulan. Jadi per harinya itu sekitar 1 jam, nggak terlalu banyak tapi lumayan teman-teman. Kemudian di sini wajib ya, untuk teman-teman tuh wajib punya tabungan 3.000 NT per bulan. Jadi ada rekening Taiwan, kemudian teman-teman ada diwajibkan nabung itu 3.000 NT per bulan, nanti diambil setelah habis kontrak seperti itu. Di sini mes di luar pabrik, jadi agak jauh dan teman-teman perlu membeli sepeda. Biasanya teman-teman TKI semua itu beli sepeda listrik biar nggak capek untuk jalan kaki gitu ya. Jadi setiap bulan bayar biaya listrik per kWh NT 5 NT per kWh. Jadi tergantung berapa kWh ya teman-teman, seperti itu. Ada pabrik yang kedua, ini ada pabrik tekstil atau spinning di daerah Tainan juga ya, daerah bawah termasuknya. Belum bawah banget tapi lebih ke atasan sedikit gitu ya. Jadi di sini butuh 20 tenaga kerja laki-laki, lebih banyak ya. Tadi kan hanya butuh 1. Jadi untuk usia dari 20 sampai dengan 30 tahun, lumayan masih muda ya teman-teman. Jadi tinggi badan minimalnya 165 cm teman-teman. Tidak mau terlalu gemuk. Jadi yang gemuk banget di atas, biasanya kan kalau normalnya gemuk badan orang Indonesia itu sekitar 70 ya laki-laki. Kalau sampai 80 sampai 90 tergantung tinggi badan sih. Kalau gemuk banget dia nggak mau teman-teman gitu ya. Kemudian di sini tidak mau bertato, kemudian tidak minum alkohol, tidak buta warna, tidak ada mata minus, kemudian tidak pernah operasi besar, dan tidak ada cacat tubuh. Jadi misalkan teman-teman tangannya ada yang cacat sedikit, dia nggak mau. Jadi maunya yang sempurna gitu ya. Bersedia datang ke kantor cabang untuk interview. Nanti untuk interviewnya itu nanti kita kasih tahu kapan jadwalnya kalau teman-teman sudah daftar. Lembur sebulannya 30 jam. Pabrik ada 3 shift. Jadi shift 1, shift 2 sama shift 3. Tuh ya. Jadi butuh 20 orang teman-teman. Banyak sekali ya. Kemudian selanjutnya untuk pabrik yang ketiga teman-teman, ini ada pabrik pembuatan pelet plastik daerah Taoyuan. Taoyuan itu daerah atas di Taiwan gitu ya. Jadi butuh hanya 1 tenaga kerja laki-laki ya, dengan tinggi badan itu minimal 170 cm, berarti lumayan tinggi ya mintanya ya. Kemudian untuk usianya dari 23 sampai dengan 30 tahun, masih muda. Di sini mintanya harus ex Taiwan dan bisa berbahasa Mandarin ya. Tidak memiliki tensi darah tinggi atau tidak lebih dari 130 ya, tensi darahnya berarti harus yang normal gitu ya. Mengerjakan pelet plastik, ini pekerjaannya teman-teman, itu mengerjakan pelet plastik, mesin injeksi, mesin extruder. Bekerja menggunakan tangan kanan, nggak mau yang kidal atau seperti yang tadi itu kidal itu menggunakan tangan kiri, dia nggak mau. Lingkungan kerja agak kotor teman-teman, harus bisa angkat pelet plastik kurang lebih 30 kg. Pabrik menyediakan makan siang pada saat bekerja. Bila ada lemburan harus kerjasama dengan lemburan. Mes di dalam pabrik, tidak boleh menginap di luar. Jadi dikhususin harus nginep di dalam pabrik atau di mes yang disediakan oleh pabrik gitu ya.
Karena kan ini masih pandemi, dan juga kalau misalkan teman-teman bekerja ke Taiwan tuh masih ada karantina 1 minggu teman-teman, berarti kan masih masuk pandemi, belum bebas dari pandemi corona ya teman-teman. Jadi nggak diperbolehkan keluar gitu ya, jadi nggak boleh sembarangan keluar kalau nggak penting-penting banget gitu ya, karena harus mentaati peraturan pabrik gitu ya. Bagian pekerja di lapangan gitu ya, semua pekerjaan harus dipelajari, nggak cuma hanya satu pekerjaan aja, tapi semua teman-teman. Dan di sini ada biaya mesnya 2.500 NT per bulan ya di pabrik ini ya. Jadi pabrik selanjutnya teman-teman, ini ada pabrik furnitur ya, untuk pembuatan meja, kursi kantor, komputer di daerah Kaohsiung dan juga Pintung, 2 tempat ya teman-teman. Ini butuhnya 10 tenaga kerja laki-laki. Untuk usianya dari 25 sampai dengan 30 tahun, berarti cukup muda juga ya teman-teman ya. Untuk tinggi badan minimal 165 cm, beratnya minimal 65 kg lah rata-rata berat penduduk Indonesia gitu ya, berat badannya. Jadi untuk lemburnya nggak disebutin atau tergantung permintaan. Sama aja di sini tidak kidal. Kemudian di pabrik ini mesnya gratis. Butuh 10 tenaga kerja laki-laki ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya teman-teman, ini ada pabrik peralatan industri daerah Hsinchu. Hsinchu itu masih masuk daerah atas ya teman-teman, dekat-dekat dengan Taipei. Di sini ada pabrik peralatan industri, membutuhkan 3 tenaga kerja laki-laki juga. Jadi di sini nggak ada yang perempuan ya teman-teman ya. Jadi di sini kriterianya atau persyaratannya, teman-teman harus ada pengalaman las, tinggi badan minimal 165 cm, kemudian usianya 20 sampai dengan 30 tahun, belum pernah bekerja ke Taiwan atau kita sebut itu non ya, dan juga dia nggak mau yang ex ABK atau pernah bekerja di kapal-kapal ABK gitu ya, seperti itu. Jadi untuk pekerjaannya apa? Di sini pekerjaannya itu pembuatan mesin dan peralatan industri, mengelas besi, mengelas pintu, harus bisa mengelas. Makanya tadi kan pengalamannya minta yang harus bisa mengelas ya. Untuk bagian perakitan, pekerja harus pergi ikut mandor atau bekerja untuk bekerja di luar pabrik gitu ya. Jadi misalkan bagian perakitan teman-teman tuh ikut mandor, misalkan kerjanya di tempat A, dia ikut aja gitu ya sama mandornya kayak gitu. Jadi untuk di hari libur misalkan harus lembur gitu ya teman-teman. Jadi ya teman-teman ikuti peraturan gitu. Teman-teman ikut lembur pasti senang lah ya. Memang kan teman-teman kan nyari yang banyak lemburnya. Dan di sini tempat lokasi kerjanya nggak di dalam pabrik, jadi sering bekerja di luar pabrik gitu ya. Kalau misalkan panggilan ada di tempat A, teman-teman ikut ke sana seperti itu ya. Potongan mesnya 2.500 NT per bulan. Jadi di pabrik ini menyediakan jam makan siang ada nasi kotak atau kita sebut pientang kalau di sana teman-teman. Kalau sarapan pagi sama makan malam itu teman-teman beli sendiri. Selanjutnya teman-teman, ini ada pabrik jendela aluminium daerah Taoyuan juga. Jadi daerah atas ya teman-teman, hanya butuh 3 tenaga kerja laki-laki dari usia 21 sampai dengan 29 tahun, cukup muda. Untuk tinggi badan dia mintanya yang minimal 170 cm. Jadi di bawah 170 dia nggak mau gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini badannya juga harus keker, jadi badannya harus gede gitu ya, nggak mau yang kurus. Pendidikan minimal SMA. Terus di sini juga dia maunya yang belum pernah kerja ke Taiwan atau non, kemudian bukan ex Jepang, bukan ex Korea, bukan ex ABK, tidak minum bir, tidak bertato, kemudian tidak buta warna, tidak ada mata minus, tidak ada cacat tubuh, kemudian ada pengalaman pabrik di Indonesia, seperti itu ya. Sama teman-teman, peraturan lanjutnya itu harus bekerja sama dengan lembur, harus bisa bekerja sama dengan pihak mandor untuk menyesuaikan dan pengaturan kerja seperti itu. Nggak boleh pilih-pilih pekerjaan ya. Di sini juga ada potongan makan dan juga mes 2.500 NT per bulan. Seperti itu teman-teman. Jadi sekian video kali ini ya. Jadi beberapa pabrik yang masuk minggu ini, buat teman-teman yang mau daftar langsung aja ke WA admin gitu ya teman-teman. Karena memang lagi nuansa di mau pergantian tahun, jadi kita untuk responnya mungkin agak lambat. Nanti setelah tahun baru insya Allah kita akan cepat respon buat teman-teman semuanya. Baik, terima kasih yang sudah nonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya yang mau bekerja ke sana ataupun yang sudah sampai sana. Mudah-mudahan semuanya sukses sampai dengan pulang nanti gitu ya. Dan kalau bisa ya nggak balik-balik lagi, di Indonesia punya usaha sendiri kayak gitu ya. Dan terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.